Saudaraku, bayangkan sepertiga malam terakhir, suasana hening, dunia terlelap, dan ada sebuah jembatan emas terbentang langsung antara Anda dan langit. Itulah tahajud, ibadah sunnah yang luar biasa. Momen paling intim, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampunan, akan aku ampuni." Sebuah tawaran yang begitu agung, sebuah undangan cinta dari Sang Pencipta. Namun, pernahkah kita berpikir, perjuangan kita melawan kantuk, meninggalkan hangatnya selimut, bisa jadi sia-sia? Ya, keagungan tahajud bisa lenyap seketika, terhapus oleh 6 kesalahan fatal yang seringkali kita anggap sepele dan tidak kita sadari. Kita tidak ingin ibadah malam. Kita hanya menjadi rutinitas kosong tanpa makna, bukan? Mari kita bedah satu persatu kesalahan ini, agar setiap rakaat yang kita dirikan banner-banner menjadi tangga menuju keridaannya. Kesalahan fatal yang pertama, dan ini adalah pondasinya, niat yang salah. Saudaraku, inti dari setiap ibadah adalah niat. Ketika kita bangkit dari tidur, yang pertama kali Allah lihat bukanlah gerakan rukuk dan sujud kita, melainkan arah hati kita. Tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa aku bangun malam ini? Sayangnya, banyak di antara kita yang tahajud bukan karena rindu, tapi karena transaksi. Doa kita terdengar seperti proposal bisnis. Ya Allah, aku sudah tahajud seminggu penuh. Tolong lancarkan rezekiku. Naikkan jabatanku, seolah-olah tahajud adalah alat tawar-menawar, bukan panggilan cinta. Kita memperlakukan Allah seperti mitra dagang, bukan sebagai Rob yang kita cintai. Lebih parah lagi adalah ria, penyakit hati yang menghancurkan amal. Kita bangun malam, lalu paginya kita mengunggah status, "Alhamdulillah, selesai tahajud." Kita berharap pujian dari manusia, ingin dianggap saleh, alim, atau ahli ibadah. Saat itu juga, pahala tahajud kita berpindah dari sisi Allah ke pujian fana manusia. Ingatlah, tahajud adalah waktu privat Anda dengan Raja segala raja. Ini adalah sesi curhat eksklusif yang tidak perlu diketahui siapapun. Maka, sebelum mengangkat takbir, perbaiki niat. Bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku bangun malam ini bukan karena ingin duniamu. Aku bangun karena aku ingin Engkau. Aku rindu bertemu denganmu." Jadikan tahajud sebagai bukti cinta, bukan alat untuk mendapatkan dunia. Kesalahan fatal yang kedua, tidak berwudu dengan sempurna. Seringkali, karena mengantuk dan tergesa-gesa, kita meremehkan proses bersuci ini. Air wudu hanya kita jadikan formalitas agar sah salat. Padahal, wudu adalah gerbang kehormatan sebelum menghadap Allah. Air wudu adalah simbol kesucian lahir dan batin. Setiap tetesannya, jika diniatkan dengan benar, akan menggugurkan dosa-dosa kecil dari anggota tubuh kita. Namun, apa yang terjadi? Siku seringkali kering, sela-sela jari terlewat, atau tumit tidak terbasuh sempurna. Kita lupa bahwa kesempurnaan wudu adalah bagian dari adab dan syarat diterimanya salat kita. Bagaimana mungkin kita menghadap Sang Maha Suci dalam keadaan bersuci yang tidak sempurna? Jangan terburu-buru. Nikmati setiap basuhan air wudu. Rasakan bagaimana ia membersihkan, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa kita. Mempersiapkan kita dalam keadaan terbaik untuk audiensi agung bersamanya. Selanjutnya, kesalahan fatal yang ketiga. Sholat terlalu cepat dan tidak khusyuk. Ini adalah penyakit umum. Tubuh kita memang berdiri salat, tapi pikiran kita melayang kemana-mana. Memikirkan pekerjaan esok hari, cicilan yang belum lunas, atau pertengkaran yang baru saja terjadi. Ruku dan sujud terasa seperti daftar tugas yang harus segera dicentang agar kita bisa kembali tidur. Kita lupa, malam adalah waktu terbaik untuk berlambat-lambat dalam cinta. Allah tidak butuh salat kita yang secepat kilat. Yang Allah lihat adalah hati yang hadir, hati yang khusyuk. Khusyuk adalah ketika setiap ayat yang kita baca terasa menyentuh kalbu. Setiap gerakan ruku dan sujud terasa penuh makna dan penghambaan. Pernahkah kita benar-benar menikmati sujud kita, berlama-lama dalam posisi terdekat dengan Allah, menumpahkan segala isi hati kita? Jangan tergesa-gesa.
Bisa jadi, saat kita sedang bersujud, rahmat Allah hampir turun menyelimuti kita, namun kita keburu bangkit karena tidak sabar. Ingatlah, tahajud yang berkualitas bukanlah yang paling banyak rakaatnya, tetapi yang paling khusyuk dan paling lama sujudnya. Kesalahan fatal yang keempat, yang merupakan turunan dari kesalahan pertama. Fokus doa yang berpusat pada dunia. Mari kita jujur. Apa isi doa kita saat tahajud? Seringkali, isinya adalah daftar keinginan duniawi. Ya Allah, berikan aku mobil baru, rumah yang lebih besar, jodoh yang tampan atau cantik. Tidak ada yang salah dengan meminta hal-hal duniawi, tetapi jika itu menjadi satu-satunya fokus, maka kita telah merendahkan nilai tahajud itu sendiri. Tahajud adalah wadah cinta, bukan keranjang belanja. Lihatlah teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau yang sudah dijamin surga, tetap bangun malam hingga kakinya bengkak. Apakah beliau meminta dunia? Tidak. Beliau melakukannya karena syukur dan rindu yang mendalam kepada Robnya. Belajarlah untuk mengubah fokus doa kita. Dahulukan permintaan ampunan. Minta agar hati kita ditetapkan dalam iman. Minta agar kita bisa mensintinia lebih dari apapun. Jika tahajud kita dilandasi cinta kepada Allah, maka percayalah, segala kebutuhan duniawi akan datang mengikuti, bahkan tanpa perlu kita kejar dengan napas terengah-engah. Kesalahan kelima, yang sering kita lupakan, gagal menjaga lisan dan perilaku di siang hari. Ibadah malam harus selaras dengan akhlak di siang hari. Apa gunanya kita menangis dalam doa di keheningan malam, jika di siang hari lisan kita setajam pedang, kita menggunjing, mencela, menyebarkan fitnah, atau memarahi orang lain tanpa kendali? Apa gunanya sujud kita yang panjang, jika tangan dan kaki kita masih digunakan untuk menyakiti sesama? Allah melihat kita secara utuh 24 jam. Bukan hanya saat kita mengenakan mukena atau sarung. Satu kata kasar yang melukai hati saudara kita bisa menguapkan seluruh pahala tahajud kita tanpa sisa. Tanda sejati bahwa tahajud kita diterima oleh Allah adalah perubahan pada akhlak kita di siang hari. Hati menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan. Lisan menjadi lebih terjaga. Dan kita senantiasa berusaha menebar kedamaian, bukan kebencian. Jadi, jagalah siangmu dengan baik, agar perjuangan malammu tidak menjadi sia. Dan kesalahan fatal yang keenam, yang sering menjadi penutup yang keliru, meremehkan istighfar dan zikir setelah tahajud. Banyak dari kita, setelah mengucapkan salam terakhir, langsung melompat ke kasur untuk melanjutkan tidur. Kita merasa tugas sudah selesai. Padahal, kita baru saja melewatkan momen emas. Setelah perjuangan tahajud, pintu langit sedang terbuka lebar-lebarnya. Waktu sahur, waktu menjelang subuh, adalah waktu puncak di mana Allah memuji hamba-Nya yang beristighfar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, sempurnakanlah tahajudmu dengan untaian istighfar. Jangan terburu-buru. Duduklah sejenak, walau hanya 2 atau 3 menit. Ucapkan Astaghfirullahaladzim. Pujilah Allah dengan zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan dalam salat kita. Terkadang, satu helaan napas zikir yang tulus di akhir malam itu justru yang menjadi penentu diterimanya seluruh ibadah tahajud kita. Saudaraku, tahajud bukanlah sekadar rutinitas atau beban. Ia adalah panggilan cinta, sebuah kehormatan yang menuntut keikhlasan, kesucian, dan kesungguhan hati. Hindari keenam kesalahan ini. Perbaiki niat kita, sempurnakan wudhu kita, nikmati setiap gerakan salat, fokuskan hati pada cinta kepada Nya, jaga akhlak kita di siang hari, dan tutup malam kita dengan istighfar yang tulus. Semoga Allah menerima setiap usaha kita dan menjadikan tahajud kita sebagai cahaya yang menerangi hidup kita di dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.